bagus sih, tapi kadang ada yang aku tuh kadang suka gemes sama apa ya, anak-anak ini kan sekian banyak nih, mereka ikut audisi, live audition itu kadang-kadang yang aku lihat ada beberapa kali yang anak ini udah sering ikut tapi nggak dapat kesempatan. Tapi ketika dapat kesempatan, mereka tuh kadang suka nggak fokus gitu loh. Atau yang udah terpilih pun eh, terlalu banyak apa pengen pengen dapat hadiah yang gede tapi sebenarnya mah dia tidak mengukur kemampuan. Jadi kadang yang memilih apa namanya dangdut kan 2,5 juta, tapi karena dia nyanyinya bagus bisa dapatnya lebih. Tapi ketika dia memilih dadakan yang berharap dia akan dapat 10 juta karena nyanyi jelek, malah tadi kan dapatnya cuma 2 juta. Jadi sebenarnya mah ngukur kemampuan aja gitu. Lalu gimana pendapat Mama banyaknya pencarian bakat dangdut di Indonesia nih, Ma? Bagus lah, jadi bisa apa ya, anak-anak yang punya bakat itu bisa tersalurkan dengan jelas gitu dan langsung masuk TV. Sebenarnya mah enak banget. That's why kalau kita memang punya kemampuan harus diasah kemampuannya dan fokus ketika ada kesempatan gitu. Tapi mau punya rasa kekhawatiran nggak sih, Ma, dengan regenerasi penyanyi dangdut zaman sekarang ini, Ma? Enggak lah, justru bagus kalau anak-anak zaman sekarang bagus loh, karena kan dengan adanya talent search ini mereka kan ada apa namanya, ada pelatihan, bagaimana berlatih bernyanyi dengan baik, bagaimana menghadapi kamera, bagaimana stage act, bagaimana apa menghadapi audiens gitu. Harusnya dia dapat bekal yang bagus daripada kita dulu kan cuma otodidak. Mungkin tips dan trik dari Mama nih, secara Mama kan sudah lebih dahulu nih di dangdut ini. Ya Untuk pokoknya tindakan. apa yang kalian dapatkan ketika berada di asrama, ketika berada di acara talent search itu itu adalah apa sangu, apa ya, kalau sangu tuh bahasa Indonesianya apa sih, bekal dapat bekal. Jadi itu kalian aplikasikan, dan bahwa apa namanya, yang pertama banget adalah setelah sudah dapat bekal kalian pasti bisa bernyanyi. Kalau kita pilih pasti kalian punya bakat bernyanyi, istilahnya udah dibekalin, tinggal bagaimana berkomitmen supaya bisa bertahan. Jangan karena udah ngerasa udah juara terus bagaimana terus udah mulai begini, nah itu nggak boleh. Karena kalau udah mulai gini, udah akhirnya udah kelar semua. Attitude itu yang terutama sebenarnya. Ketika semuanya udah dapet attitude dan harus beretika. Melihat Dede Lesti nih, Mas, sekarang kan karya lagi melejit nih, Mas. Gimana tanggapan Mama? Kalau Lesti memang dari awal kan memang anaknya berbakat. Kalau anak-anak dangdut yang sekarang nih memang yang paling menonjol Lesti. Secara suara ya, secara vokal, secara etika anaknya juga oke. Terus sedikit nih soal Devon mah Ghost to Korea nih, Mani. Gimana kalau dia jadi opa Korea di sana nih? Enggak lah, kalau kemarin kan dia kan karena ada festival, terus kebetulan filmnya juga tayang di 11 negara, jadi dia memang harus mempromosikan film itu. Dan kebetulan kemarin ikut festival ya. Tapi yang amazed banget tuh, yang aku nggak nyangka, ternyata cewek-cewek di sana setelah nonton mungkin ya dia ngerasa, wah ternyata mungkin aktingnya bagus dan mungkin kan kece gitu kan Devano. Jadi banyak banget tuh cewek-cewek yang minta tanda tangan dia. Oke, terakhir, Mak, kalau misalkan emang rezekinya Devano berkarir di sana gimana nih, Mak? Ya nggak apa-apa juga, kita support. Di belahan dunia manapun kalau namanya buat anak mah kita support. Terima kasih, Mak. Oke. Mama, gimana melihat peserta pada malam hari ini nih? Kayaknya bagus. Bagus sih, tapi kadang ada yang aku tuh kadang suka gemes sama apa ya, anak-anak ini kan sekian banyak nih, mereka ikut audisi, live audition itu kadang-kadang yang aku lihat ada beberapa kali yang anak ini udah sering ikut tapi nggak dapat kesempatan. Tapi ketika dapat kesempatan, mereka tuh kadang suka nggak fokus gitu loh. Atau yang udah terpilih pun terlalu banyak apa pengen dapat hadiah yang gede tapi sebenarnya mah dia tidak mengukur kemampuan. Jadi kadang yang memilih apa namanya dangdut kan 2,5 juta, tapi karena dia nyanyinya bagus bisa dapatnya lebih. Tapi ketika dia memilih dadakan yang berharap dia akan dapat 10 juta karena nyanyi jelek, malah tadi kan dapatnya cuma 2 juta. Jadi sebenarnya mah ngukur kemampuan aja gitu. Lalu gimana pendapat Mama banyaknya pencarian bakat dangdut di Indonesia nih, Mak? Bagus lah, jadi bisa apa ya, anak-anak yang punya bakat itu bisa tersalurkan dengan jelas gitu dan langsung masuk TV. Sebenarnya mah enak banget. That's why kalau kita memang punya kemampuan harus diasah kemampuannya dan fokus ketika ada kesempatan gitu. Tapi mau punya rasa kekhawatiran nggak sih, Ma, dengan regenerasi penyanyi dangdut zaman sekarang ini, Ma? Enggak lah, justru bagus kalau anak-anak zaman sekarang bagus loh, karena kan dengan adanya talent search ini mereka kan ada
apa namanya, ada pelatihan, bagaimana berlatih bernyanyi dengan baik, bagaimana menghadapi kamera, bagaimana stage act, bagaimana menghadapi audiens gitu. Harusnya dia dapat bekal yang bagus daripada kita dulu kan cuma otodidak. Mungkin tips dan trik dari mama nih, secara mama kan sudah lebih dahulu nih di dangdut ini. Ya Untuk pokoknya kedepannya. apa yang kalian dapatkan ketika berada di asrama, ketika berada di acara talent search itu adalah sangu, kalau sangu tuh bahasa Indonesianya apa sih? Bekal. Dapat bekal. Jadi itu kalian aplikasikan, dan bahwa yang pertama banget adalah setelah sudah dapat bekal, kalian pasti bisa bernyanyi. Kalau kita pilih pasti kalian punya bakat bernyanyi. Istilahnya udah dibekalin, tinggal bagaimana berkomitmen supaya bisa bertahan. Jangan karena udah ngerasa udah juara terus bagaimana terus udah mulai begini. Nah itu nggak boleh, karena kalau udah mulai gini udah akhirnya udah kelar semua. Attitude itu yang terutama sebenarnya. Ketika semuanya udah dapet attitude dan harus beretika. Melihat Dede Lesti nih mas, sekarang kan karya lagi melejit nih mas, gimana tanggapan mama? Kalau Lesti memang dari awal kan memang anaknya berbakat. Kalau anak-anak dangdut yang sekarang nih memang yang paling menonjol Lesti. Secara suara ya, secara vokal, secara etika anaknya juga oke. Berapa sedikit lah soal Devon mah Ghost to Korea nih Mani. Gimana kalau dia jadi opa Korea di sana nih? Enggak lah, kalau kemarin kan dia kan karena ada festival, terus kebetulan filmnya juga tayang di 11 negara, jadi dia memang harus mempromosikan film itu, dan kebetulan kemarin ikut festival ya. Tapi yang amazed banget tuh, yang aku nggak nyangka ternyata cewek-cewek di sana setelah nonton mungkin ya dia ngerasa ternyata mungkin aktingnya bagus dan mungkin kan kece gitu kan Devano, jadi banyak banget tuh cewek-cewek yang minta tanda tangan dia. Oke, terakhir Mak, kalau misalkan emang rezekinya Devon berkarir di sana gimana nih Mak? Ya nggak apa-apa juga, kita support di belahan dunia manapun. Kalau namanya buat anak mah kita support. Terima kasih Mak. Oke. Yuk.